Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa dengan saya. Kebetulan malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, di mana menurut hadis bahwa malam ini adalah malam pencatatan atau buka lembaran baru. Mudah-mudahan di awal lembaran baru ini kita selalu bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepada sama, sehingga kedepannya bisa menjadikan amal soleh bagi kita. Oke, saya akan pindahkan layarnya ke handphone, maaf, ke dalam komputer. Nah, pada malam hari ini saya akan coba membahas mengenai memanfaatkan teknologi smartphone dan teknologi iCloud dalam proses pembelajaran. Jadi diharapkan nanti setelah pemberian materi ini, teman-teman di sini bisa memanfaatkan handphonenya dan juga bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada di dalamnya. Oke. Untuk malam ini, indikator materi yang akan saya sampaikan pertama adalah bagaimana cara mengontrol smartphone secara full, seperti yang saya contohkan, ya. Bahwa di sini saya menggunakan ini tampilan, kalau lihat secara live-nya ada dua. Ya. Tampilan ini merupakan tampilan dari handphone. Ya. Ini tampilan dari handphone. Oke. Nah, handphonenya. Nah, ya. Ini handphonenya. Balik. Oke, nah ini handphonenya. Ini bisa dikontrol secara full dari komputer secara langsung. Oke. Kemudian materi berikutnya bisa memberikan materi secara live dengan menggunakan smartphone. Nah, jadi nanti media handphone ini juga harus bisa menjadi media bagaimana cara kita memberikan materi-materi kepada peserta atau kepada siswa-siswa kita. Oke, yang selanjutnya bagaimana cara membuat file dan menyimpan file secara online, ya. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita berbagi file tanpa harus menggunakan flash disk. Untuk yang pertama kita akan bahas mengenai indikator yang pertama, ya. Yang pertama, bagaimana bisa mengontrol smartphone secara full. Nah, untuk tampilan saya akan berubah. Kita kembali ke layar full. Aplikasi yang digunakan untuk mengontrol handphone atau smartphone kita itu saya menggunakan AirDroid, ya. AirDroid ini kita bisa download di Play Store, ya. Kita buka Play Store-nya, ya. Kemudian bisa diklik dengan menggunakan atau dicari dengan keyword AirDroid. Nah, ini aplikasinya, ya. Kebetulan aplikasi ini sudah terpasang di handphone saya, jadi di sini tertulis open. Kalau yang belum terinstall, biasanya di sini tertulis install kalau menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau handphonenya menggunakan bahasa Indonesia, maka di sini akan tertulisnya pasang. Oke. Jika sudah terpasang, kemudian kita open. Nah, ini tampilannya. Nah, di sini ada alamat yang bisa dibuka di browser laptop kita.
ya. Saya akan perkecil layar. Nah, lihat alamatnya. Alamat yang dibuka di sini harus sesuai dengan alamat yang di sini. Oke. Saya akan coba disconnect. Oke, saya coba disconnect ya. Cancel. Nah, kita close. Ini nanti sudah tidak berfungsi lagi. Kita coba reload. Nah, ya. Karena di handphone statusnya diputus. Kita coba konekkan lagi. Nah, reload lagi. Nah, nanti ketika tersambung dengan handphone, komputer kita tersambung dengan handphone, nanti ada notif di handphone kita dan pilih setuju atau accept. Nah, ketika tampilan di browser kita seperti ini, maka sudah dipastikan handphone kita sudah bisa kita akses secara full ya. Jadi kita bisa simpan handphone di ruangan lain atau di mana ya. Mau menjawab telepon, mau memanggil atau membalas SMS dan sebagainya, itu semuanya bisa ya. Contoh hal, saya akan menggunakan lagi kamera. Nah, ini kamera ya, kita menggunakan kameranya. Nah, oke. Nah, jika ingin melihat tampilan secara full di handphone kita bisa menggunakan menu screenshot. Nah, ini tampilannya ya, bisa dilihat sama. Oke, kita kembali ke home. Nah, ini apakah terputus? Oh iya, terputus. Saya akan coba konekkan lagi. Saya coba konekkan lagi. Reload. Oke. Itu tadi cara bagaimana kita mengoptimalkan handphone kita atau menyambungkan handphone kita tanpa kabel ya. Ya, tanpa kabel. Ya. Kita menggunakan jaringan wireless. Ya. Jadi tidak ribet, hanya menghubungkan antara komputer, laptop, PC ya dengan handphone kita. Oke. Ya, mudah-mudahan untuk materi ini ya sudah terjawab. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin kita bahas bareng-bareng, kita bisa chat langsung. Nah, di sini ya, kita bisa chat langsung di sini. Silakan diajukan pertanyaan-pertanyaannya, kita akan coba diskusi jika ada yang ingin kita diskusikan. Statusnya jelek nih stream. Oke, untuk selanjutnya peserta ya, bagaimana cara kita memberikan materi secara live dengan menggunakan smartphone ya. Jadi kalau tadi kita bagaimana cara mengakses handphone kita dari laptop atau dari komputer tanpa kabel ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menggunakan handphone kita untuk memberikan materi ajar ataupun materi apa saja, bebas ya. Saya akan kembalikan ke layar handphone. Nah, di sini saya menggunakan menu live on YouTube ya, live on YouTube. Sama seperti tadi, bahannya maaf. Oke.
Bahannya kita ambil di Play Store. Nah, kemudian kita tulis YouTube live stream. Oke, kita zoom ya biar besar. Nah, ini aplikasi yang saya gunakan, live on YouTube. Ya, sama. Jika di sini masih belum terinstall, silakan install dulu. Jika sudah, kita open. Ya. Nah, allow aja. Ini biar aplikasinya bisa terhubung langsung dengan kamera handphone kita. This phone camera is not available. Oh, kenapa? Sebentar. Oke, saya ulangi. This phone camera is not available. Waduh. Oke, coba saya putus dulu dari sini ya. Mungkin karena terbentur dengan aplikasi ini. Kamera bisa. Oke, kelihatannya untuk materi yang kedua, bagaimana cara memberikan materi secara live dengan menggunakan smartphone, itu akan saya berikan di sesi berikutnya ya. Ini harus sesi tersendiri karena setelah saya coba, oke, screenshot dulu. Oke, ini tampilannya. Tadi setelah dicoba tetap masih belum bisa. Entah kesalahannya ada di mana ya. Di aplikasi masih tertulis the phone camera is not available ya. Karena ini digunakan untuk live streaming, maka dibutuhkan kamera. Cuman karena di sini tertulis kamera tidak tersedia, maka aplikasi ini tidak bisa digunakan untuk sementara ya. Jadi itu akan menjadikan PR. Tapi kalau nanti teman-teman ketika membuka aplikasi tersebut sudah bisa muncul, maka tinggal login saja, kemudian sambungkan ke YouTube dan silakan lanjutkan. Oke, kita lanjut dulu ke materi berikutnya saja. Nah ya, kamu sudah tidak perlu menggunakan handphone. Membuat file dan menyimpan data secara online. Oke, di sini ada beberapa media yang bisa kita gunakan. Bagi pengguna Android, ya, di sini mungkin rata-rata menggunakan Android, maka kita bisa masuk ke akun Google, ya, ke akun Google. Ini kemudian login, ya, pastikan nama kita sudah termasuk di sini, ya, login. Kemudian kita bisa menggunakan aplikasi Drive. Oke. Nah, ini bisa dibilang bahwa ini adalah tempat penyimpanan kita secara online ya. Kita disediakan sama Google sebesar 15 GB
itu bisa digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data, mau data foto, data video, data dokumen, ya, data lagu dan lain sebagainya, ya. Kita bisa simpan di sini. Oke. Nah, jika kita sudah memiliki file, ya, umpamanya saya coba bikin sebuah file dulu. Oke, new blank. Ya. Belajar menyimpan data di Google Drive. Nah, ya. Anggap isinya seperti ini, ya. Nanti apa saja juga bebas. Kita save dulu. Ya. Formatnya docx, oke. Nah, ya. Kemudian file tersebut bisa kita masukkan atau kita simpan di sini, ya. Cara menyimpannya, ya, unggah file, kemudian kita cari tadi data yang akan kita simpan, ya. Tadi kita membuat file belajar menyimpan data di Google Drive, open. Nah, unggahan selesai. Nah, ini dipastikan bahwa file tersebut sudah tersimpan. Oke. Artinya ketika sudah tersimpan di sini, maka kita bisa membukanya di mana saja, kapan saja, ya. Tidak perlu lagi menggunakan media yang lain, ya. Jadi hanya cukup menggunakan handphone kita. Kita coba dulu buka di sini. Lumin PDF. Boleh. Tampilannya agak aneh, ya. Besok bisa plat tinjau. Oke, kita coba sekarang buka di handphone kita. Maka di sini harus dipastikan aplikasi Google Drive sudah terpasang. Jika masih belum, kembali ke Play Store. Kita install dulu aplikasinya. Bisa menggunakan dengan keyword Drive. Nah, ya. Nanti pilih Google Drive. Kita install. Untuk proses download sama instalasi itu tergantung dari koneksi internet yang sedang kita gunakan. Semakin bagus koneksi internetnya, maka semakin cepat juga proses download dan instalasinya. Oke, kita tunggu sampai Google Drive-nya terpasang. Ada indikator. Oke, sudah terpasang dan berubah status menjadi open. Kita klik open. Ya, udah beres. Nah, ini aplikasi data-data yang ada di Google Drive, ya. Data-data yang ada di Google Drive. Cuman kebetulan akun yang saya gunakan berbeda. Nah,
Ini akun yang saya gunakan, tapi untuk penyimpanan yang tadi saya menggunakan ya akun homeschooling ya. Jadi file yang tadi disimpan tidak akan muncul di drive akun ini karena jenis akunnya berbeda. Oke ya. Nah, di sini kita bisa membuat file. Nah, ya. Umpamanya kita mau membuat data di Excel. Maaf, tampilannya kita rubah dulu ke handphone ya. Saya kembalikan dulu. Nah, ya, ini data yang ada di Google Drive saya. Umpamanya kita mau bikin data baru secara online ya, tinggal klik tombol plus yang ini. Nah, kemudian kita cari, kita mau bikin berupa data dokumen kah, atau data spreadsheet atau Excel, atau membuat sebuah presentasi ya, atau kita mau ngupload data dari handphone kita ke Google Drive, dan kita juga bisa men-scan ya, dengan menggunakan kamera handphone kita ya. Kita coba membuat data Excel. Kita klik. Nah, pilih get set ya, pilih yang ini. Harus terinstall dulu ya, kita lihat prosesnya. Nah, ini kita sedang menginstal Google Sheet ya, atau kalau dalam Microsoft Office itu adalah file Excel. Nah, udah 100%. Udah 100%. Apakah sudah terinstall? Oke, kita coba lagi. Kita cek dulu apakah aplikasi sudah ada. Spreadsheet belum ternyata ya. Oke, dicoba lagi. Nah, ini. Kita coba lagi bikin Excel. Jika masih belum muncul file Excelnya, kita bisa buka yang sudah ada dulu ya. Contoh umpamanya kita buka yang ada ya. Ini. Ini data Excel.
kita bisa edit di sini jika ingin melakukan perubahan. Dismiss. Ya, kelihatannya kita harus menginstal dulu aplikasi-aplikasinya ya. Oke. Paling tidak ini gambaran-gambaran bagaimana cara kita menyimpan file di internet ya. Kita simpan filenya itu di Google Drive. Oke. Nah, ini untuk poin yang ketiga. Nah, sekarang poin yang keempat, yang terakhir, bagaimana agar kita bisa berbagi file tanpa menggunakan flash disk ya. Otomatis poin nomor 4 ini sangat berkaitan atau sangat berhubungan dengan poin nomor 3. Artinya jika kita sudah bisa menggunakan poin nomor 3 ya, bisa mengaplikasikan poin nomor 3 tadi, kita bisa menggunakan Google Drive ini ya, maka kita bisa berbagi file tersebut dengan teman-teman kita. Contoh hal, saya akan berbagi. Nah, coba kita kembali ke tampilan ini ya. Ternyata setnya baru terinstall, agak lama. Oke. Nah, ini got it. Oke. Nah, ini tampilan spreadsheet ya. Ini tampilan spreadsheetnya. Kita bisa ngetik secara langsung ya. Dicoba lagi. Oke ya, cukup mudah untuk membuatnya. Formula juga sama, umpamanya kita mau membuat sebuah penjumlahan ya, seperti biasa untuk formula kita harus menggunakan tanda sama dengan, umpamanya 2 ditambah 5, kemudian hasilnya 7 ya. Atau kita mau menjumlahkan sheet di A6 dengan A7. A6 pokoknya kita isi dengan angka 56, A7 kita isi dengan angka 32 ya. Hasilnya mau kita simpan di B6, maka formulanya adalah A6 ditambah A7. Oke, hasilnya 88 ya. Tinggal kita simpan ya. Simpan ya. Entitas spreadsheet, kita kasih nama spreadsheetnya coba. Oke. Nah, maka sekarang kita sudah memiliki file coba. Kita lihat sekarang di Google Drive apakah ada. Maaf, handphonenya agak lambat ya.
Oke, kita buka lagi Google Drive nya. Nah, kita cari file coba. Kelihatannya tersimpan di data handphone ya. Oke, kalau tersimpan kita coba upload sambil kita belajar mengupload seperti tadi ya. Ada di di sini ya. Untuk mengupload, saya ulangi, kita klik tombol plus yang warna biru, kemudian upload. Nah, kita cari dengan umpamanya boleh explore. Ada di mana nih? Filenya ada di mana? Oke, biar mudah, saya akan coba mencari dengan menggunakan aplikasi Office. Nah, nih ada nih. Ini udah masuk ya, file coba. Nah, modified jam 8.29. Oke, sekarang jam 8.32. Oke, kemudian untuk share sama teman-teman, kita bisa klik tombol, saya ulangi, kita bisa klik tombol yang tiga ini, titik tiga ini ya, kita klik ya. Nah, bisa add pupil. Kalau add pupil berarti nanti orang tersebut bisa secara langsung melihat atau merubah ya. Tapi kalau kita mau mengirimkan ya, kita bisa pilih share link biar hanya bisa diakses secara langsung. Nah ya, nanti tinggal pilih linknya, apakah mau via SMS, via BBM, via Facebook, atau yang lainnya ya. Seperti itu. Contoh umpamanya saya kirim via SMS. Nah ya, ini linknya. Ini linknya. Jadi teman kita cukup mengklik link yang kita berikan, maka dia sudah bisa membuka file yang sudah kita bikin. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan flash disk atau media lainnya ya. Oke. Ya, kita kembali. Nah, jadi untuk nomor 1, menggunakan smartphone secara full tanpa kabel, mudah-mudahan sudah bisa digunakan lagi sama teman-teman. Nah, tinggal PR saya nanti adalah nomor 2 ya. Saya akan coba, penasaran. Nomor 2 apakah sudah bisa? Ada yang bertanya? Oh, chatnya masih 1 ya. Oke. Kita coba gunakan iPhone YouTube ya, aplikasi ini yang tadi sudah kita install. Ya, kelihatannya handphonenya ya tuh, handphone kembali is not available ya. Handphonenya harus di restart. Oke. Jadi nomor 2 ini masih CPR. Nanti di sesi berikutnya saya akan coba lagi memberikan materi ini ya, sehingga materi ini bisa digunakan sama teman-teman. Kemudian yang membuat file dan menyimpan secara online juga tadi sudah ya, menggunakan aplikasi Google Drive ya. Jadi kalau kita sudah memiliki akun Gmail atau akun Google,
maka kita cukup mengklik, saya ulangi ya, nge-review google.co.id, kemudian kita pilih aplikasi Google dan klik menu Drive. Itu otomatis langsung akan membuka drive kita ya. Silakan dimanfaatkan. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita berbagi file tanpa email, tanpa flash disk dan media yang lain ya. Seperti ini. Untuk di komputer, tadi kita mencoba di handphone, sekarang di komputer ya. Kita klik file yang akan kita beri ya, ke teman kita. Contoh, saya akan mencoba mengirim formulir peserta ya. Kemudian klik tautan. Nah, silakan ini kita copy, kemudian kita berikan ke teman yang akan kita kasih. Oke, untuk materi malam ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Jika ingin berkomunikasi secara langsung, boleh menggunakan via Facebook ya. Ini alamat Facebook saya. Ya. Atau di telepon